Selamat datang kembali di sesi pembahasan mendalam kita. Hari ini kita mau nyelam lebih dalam nih ke bagian 5 dari bukunya Philippa Perry. Kita akan bahas soal fondasi atau ya kondisi penting lah buat kesehatan mental anak yang baik. Sumber kita tentu aja dari pemikiran Perry dan fokusnya nanti gimana sih interaksi kita sehari-hari sama anak Anda sama anak Anda itu sebenarnya lagi ngebangun fondasi ini atau ya kadang tanpa sadar malah ngerusak. Kita bakal kupas beberapa ide yang mungkin agak bikin kaget ya. Misalnya, kenapa sih anak yang lengket banget itu justru bisa jadi pertanda bagus soal hubungan kalian? Iya, itu sering disalahpahami kan? Nah, atau apa sih sebenarnya yang bikin Perry khawatir soal metode sleep training yang populer banget itu? Yang suka dibilang solusi cepat, dan juga gimana caranya mengamati Anda dengan ya penuh perhatian. Benar-benar melihat mereka itu bisa jadi alat paling kuat yang Anda punya. Jadi siap-siap ya, ini bukan cuma info, tapi harapannya bisa ngubah cara pandang Anda soal interaksi kecil sehari-hari. Tepat sekali. Ini bukan sekedar daftar tips praktis ya, yang mau kita gali lebih dalam di sini itu pemahaman soal dinamika hubungannya itu sendiri. Hubungan Anda sama anak Anda itu kan kayak ekosistem hidup gitu. Gimana Anda merespons, gimana Anda nyambung, gimana Anda nanggepin konflik kecil atau gede. Nah, semua itu ngebentuk kondisi psikologis tempat anak Anda tumbuh. Jadi, ini investasi jangka panjang. Hasilnya bukan cuma anak yang nurut, tapi ya anak yang tangguh secara emosional, punya fondasi kesehatan mental yang kuat. Gitu. Oke. Mari kita mulai dari akarnya nih. Perry bilang kalau komunikasi timbal balik, ya give and take lah, saling ngasih dan nerima, itu kayak napasnya hubungan sehat. Dan ini mulainya jauh, sebelum anak bisa ngomong. Bayangin aja kayak tarian gitu antara Anda dan bayi Anda. Bukan tarian yang udah ada langkahnya, tapi lebih ke improvisasi, yang butuh peka sama pasangan ari kita. Betul. Tarian ini di awal tuh bentuknya halus banget, seringnya nonverbal malah. Kayak kontak mata, terus senyum dibalas senyum, nada suara yang nenangin, bahkan sinkronisasi pola napas waktu Anda gendong bayi dengan tenang. Terus nanti berkembang jadi permainan sederhana yang gantian, kayak cilukba atau ya, sekedar Anda ngerespons colotehan bayi pakai colotehan Anda juga. Nah, ada penelitian tuh yang dikutip Perry, misalnya dari Beatrice Bibb, itu nemuin kaitan kuat loh antara pola saling respons gantian, turn taking sederhana gitu, di usia 4 bulan, sama terbentuknya ikatan yang aman, secure attachment, pas anak umur setahun. Oh, yang secure attachment itu ya? Iya, ikatan aman ini kelihatan kalau anak udah cukup pede buat main sendiri, tapi dia tahu bisa balik ke Anda buat ngerasa aman kalau lagi takut atau stres. Intinya tuh ada mutual impact, jadi Anda ngaruh ke anak dan sebaliknya anak juga ngaruh ke Anda. Hubungannya dua arah gitu. Nah, ini nih, di sini Perry ngenalin konsep yang agak anjelikit ya, diafobia. Ini bukan fobia medis sih, tapi lebih kayak ketakutan atau keengganan gitu buat terlibat dialog yang beneran. Dialog di mana ada risiko kita jadi ya terpengaruh atau berubah gara-gara interaksi sama anak. Kisah John di buku itu pas banget. Awalnya dia kayak alergi gitu kan sama kebutuhan anaknya si Toby. Rasanya pengen kabur aja. Nah, Perry nunjukin gimana ini sering ya akarnya dari pengalaman masa kecil si John sendiri. Gimana perasaannya dulu mungkin gak dianggap penting. Jadi ngatasin dia fobia ini bukan cuma soal teknik ngomong, tapi soal ya berani gak orang tua ngadepin hantu masa lalunya sendiri biar bisa bener-bener hadir buat anaknya. Ini tantangan gede sih, tapi hadiahnya koneksi yang wah jauh lebih dalam. Dan ketidakmampuan atau keengganan buat terlibat dialog timbal balik ini, itu ngaruh langsung ke pembentukan gaya kelekatan, attachment style anak. Kalau anak secara konsisten ngerasa kebutuhannya fisik maupun emosi ditanggepin dengan ya hangat dan peka, dia cenderung ngembangin secure attachment. Dia belajar kalau dunia yang diwakilin sama Anda, itu tempat aman dan bisa diandalin. Sebaliknya, kalau respons orang tua nggak konsisten, kadang hangat, kadang dingin atau cuek, anak bisa ngembangin gaya kelekatan, insecure atau ambivalent. Itu yang di mana tuh? Yang ambivalen? Itu mungkin kelihatan di anak yang lengket, banget, cemas kalau ditinggal. Tapi pas Anda balik, dia malah marah, susah ditenangin. Kayak bilang, kemana aja, aku nggak bisa ngandelin kamu. Atau kalau kebutuhannya sering dicuekin, dia bisa jadi avoidant,
Kelihatannya mandiri banget, nggak rewel. Tapi sebenarnya dia belajar nekan kebutuhan dekatnya karena ngerasa ya nggak bakal dipenuhin. Jadi, ngebangun responsivitas ini salah satu pilar penting buat kesehatan mental yang baik. Oke, selain dialog dan responsivitas, Perry juga nekenin banget kekuatan dari observasi yang terlibat. Ini bukan cuma ngawasin dari jauh sambil main HP ya, tapi benar-benar hadir dan memperhatiin. Kayak kisah Jody itu di buku. Jody ngerasa dirinya ikut berkembang pas dia nyempetin waktu cuma buat ngamatin bayinya Joe lagi main atau ngapain gitu, tanpa agenda, tanpa ngejudge. Cuma nyoba ngerti dunia dari sudut pandang si Joe. Kayak belajar bahasa baru gitu ya, bahasa isyarat halus dan ritme unik anak Anda. Iya, observasi kayak gini tuh punya kekuatan pencegahan loh. Kita jadi bisa nangkap sinyal kebutuhan anak sebelum meledak jadi tantrum atau masalah perilaku. Contohnya Simon yang peka banget nangkap tatapan kosong anaknya Ned pas lagi di pesta rame. Dia tahu itu bukan bosen, tapi sinyal overload sensori. Langsung dia bawa Ned ke tempat tenang. Mencegah ledakan ya? Betul, mencegah ledakan tantrum, dan yang lebih penting, Ned jadi ngerasa dipahami. Ini kontras banget sama, ya, apa yang Perry lihat sebagai epidemi gangguan modern. Orang tua yang fisiknya ada, tapi mentalnya tenggelam di layar ponselnya. Perry khawatir ini nyiptain semacam ruang kosong, empty space, di dalam diri anak. Anak ngerasa nggak dilihat, nggak penting. Seolah kehadirannya nggak cukup menarik dibanding dunia digital. Nah, dampak jangka panjangnya kerasa berharga diri anak bisa, signifikan banget. Dan ini pengingat keras dari Perry yang perlu kita garis bawahi banget nih. Ini bukan cuma tanggung jawab ibu atau ayah aja. Siapapun yang ikut ngasuh anak, nenek, kakek, mbak di rumah, guru di sekolah, perlu sadar betapa pentingnya interaksi tatap muka yang berkualitas. Dan gimana layar itu bisa jadi penghalang gede buat koneksi asli yang dibutuhin anak biar tumbuh sehat mentalnya. Nah, sekarang kita bahas soal perilaku anak yang sering, bikin orang tua pusing 7 keliling lah. Perilaku yang dianggap sulit, nakal, atau ganggu. Perry nawarin kacamata yang beda nih. Dia ngajak kita lihat perilaku ini bukan sebagai upaya sengaja buat nyusahin kita, tapi seringnya sebagai cara anak yang mungkin belum pinter ngomongin perasaannya buat nyampein kebutuhan yang nggak terpenuhi. Terutama kebutuhan buat nyambung, buat koneksi. Yang lebih serem lagi nih, Perry bilang kita bisa tanpa sadar ngelatih anak jadi nyebelin. Gimana tuh? Maksudnya gini, misalnya, kalau anak cuma dapat perhatian penuh pas dia lagi ngerengek atau gangguin kita kerja, dia jadi belajar. Oh, ini cara efektif buat dapat perhatian mama papa. Perhatian negatif pun, kayak dimarahin, itu masih lebih baik daripada dicuekin sama sekali buat dia. Wah, ya juga ya. Nah, buat mutus pola negatif ini, Perry ngutip konsep love bombing dari Oliver James. Ini bukan solusi ajaib harian ya, tapi lebih kayak riset intensif. Jadi, Anda luangin waktu khusus, mungkin seharian atau pas weekend, di mana Anda kasih perhatian positif, satu lawan satu yang melimpah luah. Ikutin maunya anak sepenuhnya, tanpa kritik, tanpa nuntut. Tujuannya buat ngisi ulang tangki cinta anak secara gede-gedean, biar dia nggak perlu lagi pakai cara negatif buat nyari koneksi. Ini juga nyambung sama pandangan Perry soal anak yang lengket atau clingy. Nah, ini dia yang tadi kita singgung di awal. Iya, masyarakat kan sering nyuruh kita buat ngelatih anak mandiri dari kecil ya. Tapi Perry lihat kelengketan ini justru tanda ikatan yang kuat. Anak yang lengket itu nggak lagi manipulasi, dia lagi nyari kepastian. Mama papa masih di sini nggak buat aku? Aku aman nggak? Kalau kita dorong dia ngejauh sebelum dia siap secara emosi, itu malah ningkatin cemasnya dia. Kisah Sheena di buku, yang anaknya jadi lengket luar biasa setelah pisah pas lahir gara-gara perawatan medis. Oh iya, ingat. Itu nunjukin gimana fokus buat menuhin kebutuhan dekat dan rasa amannya secara intensif, itu justru akhirnya bantu anak ngerasa cukup aman buat misah dengan lebih tenang. Kesiapan buat pisah itu datangnya dari rasa aman, bukan dipaksa. Bener banget. Nah, semua pengalaman ini ngerasa didengerin, dipahamin, perasaannya dianggap penting, kebutuhannya direspons, itu semua ngebentuk apa yang Perry sebut sebagai suasana hati bawaan atau default mood anak. Ini bukan berarti anak harus seneng terus ya, tapi lebih ke ngebangun fondasi emosi di mana anak ngerasa, secara umum aman, diterima apa adanya, termasuk pas lagi marah, sedih, atau takut. Dan percaya kalau hubungannya sama orang tua tuh cukup kuat buat nahan badai emosi. Ini investasi penting banget buat kesehatan mental jangka panjang.
Belajar kalau semua perasaannya itu valid dan bakal diterima, meskipun perilakunya mungkin perlu dibatasin ya. Mereka ngembangin kapasitas buat ngatur emosi yang lebih baik. Mereka jadi nggak takut sama perasaan sulit, tapi ngelihatnya sebagai bagian normal dari hidup yang bisa dihadapi kalau ada dukungan. Ini beda banget sama anak yang perasaannya sering diabaikan. Jangan cengeng, ditepis, nggak apa-apa kok, atau malah dihukum. Masuk kamar sana kalau masih marah. Anak kayak gitu mungkin belajar nekan perasaannya. Nah, itu nanti bisa muncul jadi cemas, depresi, atau susah ngelola emosi pas dewasa. Jadi validasi perasaan ini bukan manjain, tapi ngebangun fondasi psikologis yang kuat. Serius ini. Oke. Sekarang kita geser ke topik yang, hampir pasti pernah bikin semua orang tua kurang tidur, yaitu tidur anak. Ini area yang penuh emosi dan sering jadi perdebatannya. Perry punya pandangan yang cukup kritis nih soal metode yang populer banget, yaitu ngebiarin bayi nangis sendiri sampai tidur, atau cry it out. Kritikannya bukan cuma soal metodenya sih, tapi asumsi di baliknya. Iya, logika Perry yang didukung banyak penelitian neuroscience dan perkembangan anak tuh gini. Bayi dan anak kecil itu belajar nenangin diri, self-soothing, bukan dengan dibiarin sendirian pas lagi stres banget. Mereka belajar ngatur emosi justru lewat pengalaman ditenangin berulang kali sama pengasuh yang responsif. Istilahnya co-regulation. Pelukan anget, suara lembut, kehadiran yang nenangin pas mereka takut atau gelisah. Nah, itu yang pelan-pelan ngebangun sirkuit di otak mereka buat bisa tenang sendiri nantinya. Perry ngutip penelitian kayak dari Middle Miss yang nemuin kalau meskipun bayi yang dibiarin nangis akhirnya diam, kadar hormon stres kortisol di badan mereka itu tetap tinggi loh. Oh, jadi diem tapi tetap stres ya di dalam? Betul. Ini nunjukin mereka nggak belajar tenang, tapi mungkin masuk ke mode pasrah atau shutdown karena ngerasa nggak ada yang nolong. Ada kekhawatiran serius kalau paparan stres toksik yang lama kayak gini, apalagi di usia dini, pas otak lagi berkembang pesat, bisa ngasih dampak negatif jangka panjang. Jadi bukannya ngajarin mandiri tidur yang sehat, metode cry it out ini malah berisiko ngebangun asosiasi negatif sama tidur ya. Kayak tempat tidur jadi tempat sepi, ditolak, bikin takut. Padahal kan tujuan kita harusnya bantu anak ngerasa kalau tempat tidur dan waktu tidur itu momen yang aman, nyaman, damai gitu. Perry juga ngingetin kalau di banyak budaya lain di dunia, tidur bareng, co-sleeping, dalam macam-macam bentuknya, itu normal banget udah dari dulu. Bukan sesuatu yang aneh atau bahaya kayak yang sering digambarin di beberapa budaya barat. Bener banget. Fokusnya harusnya di ngebangun hubungan yang positif sama tidur itu sendiri. Kalau anak ngerasa aman, tahu kalau dia kebangun dan takut bakal ada yang respons, dia bakal lebih gampang tidur lagi. Tidur jadi sesuatu yang ditunggu, bukan ditakuti. Ini bukan berarti Anda harus co-sleeping ya kalau emang nggak nyaman. Tapi intinya adalah ngerespons kebutuhan anak akan rasa aman di malam hari. Itu kuncinya. Nah, sebagai alternatif yang lebih memep dan ngehargain perkembangan anak, Perry ngenalin pendekatan sleep nudging dari Profesor Darcia Narvaez. Ini bukan metode kaku sih, tapi lebih ke filosofi. Ngelakuin pergeseran kecil dan bertahap di zona nyaman anak soal tidur, tapi selalu peka sama kesiapannya dia. Perry cerita pengalamannya sendiri sama putrinya. Gimana dia pelan-pelan banget ngubah asosiasi tidur dari harus nyusu sampai ketiduran, terus cukup dipeluk ayah, sampai akhirnya bisa tidur di kamarnya sendiri dengan jaminan kalau orang tua bakal datang kalau dia manggil. Tiap langkah diambil kalau anak udah nyaman sama langkah sebelumnya. Kunci dari nudging ini tuh kelembutan sama kesabaran. Mungkin nudge pertama cuma mindahin tangan Anda dari punggungnya setelah dia setengah tidur. Mungkin butuh waktu berminggu-minggu buat satu geseran kecil aja. Tapi ini ngehormatin kebutuhan biologis dan emosional anak akan rasa aman. Sambil pelan-pelan dukung kemandirian tidurnya sesuai tempo perkembangannya dia. Tujuannya bukan kemenangan orang tua, biar anak cepat tidur sendiri. Tapi dukung anak ngembangin pola tidur sehat dalam hubungan yang aman dan saling percaya. Oke, tema penting terakhir nih dalam ngebangun fondasi kesehatan mental ini adalah numbuhin kemandirian yang sejati. Di sini Perry ngingetin ada garis tipis tapi penting banget antara nolongin anak sama nyelamatin atau rescuing anak. Contohnya si Freya, bayi 5 bulan yang frustrasi banget nyoba ngambil bola pingpong yang ngegelinding terus. Ayahnya nggak langsung ngambilin bola itu buat dia, itu namanya nyelamatin.
Tapi dia juga nggak ngebiarin Freya frustrasi total sendirian. Terus gimana ayahnya? Ayahnya deketin lagi bolanya dikit, itu nolongin, kasih dorongan pakai suara, ngebiarin Freya terus usaha, dan ikut seneng pas Freya akhirnya berhasil ngambil bolanya. Nah, bedanya penting banget tuh. Pas kita nolongin, kita kasih dukungan biar anak bisa ngatasin tantangan pakai usahanya sendiri. Ini ngebangun rasa kompeten, aku bisa, ketahanan, resilience, sama percaya diri. Kalau kita nyelamatin, kita ngambil alih perjuangan anak. Kita kayak ngirim pesan kalau dia nggak mampu atau kalau kesulitan tuh harus dihindarin. Ini nyambung banget sama pentingnya bermain. Perry, sejalan sama pemikir kayak Montessori, ngelihat main bukan cuma ngisi waktu luang, tapi pekerjaan pentingnya anak. Lewat main, anak belajar konsentrasi, mecahin masalah, eksplorasi, imajinasi, ngelola emosi, ngertiin dunia. Mereka butuh waktu dan ruang buat tenggelam dalam mainnya tanpa diganggu terus sama orang dewasa. Dan ada satu poin menarik lagi dari Perry soal mainan. Kebanyakan mainan justru bisa ngehambat permainan yang berkualitas. Oh iya, gimana tuh? Dia ngutip eksperimen psikolog Barry Schwartz soal paradox of choice. Jadi kalau kebanyakan pilihan mainan, anak bisa jadi kewalahan, susah fokus. Jadinya mainnya cetek aja sama banyak mainan daripada dalam sama satu atau dua mainan. Seringkali beberapa benda sederhana yang bisa dimainin macam-macam, kayak balok kayu, kardus kosong, selendang, itu malah lebih ngerangsang imajinasi dan kreativitas dibanding mainan elektronik canggih yang cuma bisa satu fungsi. Bener banget. Dan Perry juga nekenin nilai dari free play, main bebas. Jadi anak sendiri yang nentuin aturan sama arah mainnya, nggak didikte orang dewasa atau mainannya. Terus juga manfaat gede dari mixed age play, main sama anak-anak dari usia beda-beda. Yang kecil belajar dari yang gede belajar ngajar, negosiasi, ngasuh. Ini kayak lab sosial emosional yang kaya banget, yang sering hilang kalau lingkungan mainnya dipisah-pisah banget berdasarkan umur. Terus gimana kita sebagai orang tua bisa ikutan main sama anak tanpa ngambil alih atau ganggu? Saran Perry simple tapi kuat. Ikutin arahan anak, terutama di awal. Dia pakai analogi perjalanan kereta. Investasikan waktu di awal buat benar-benar hadir dan main sesuai maunya anak. Jadi penumpang di keretanya dia. Kemungkinan besar setelah tangki koneksinya keisi, dia bakal lebih bisa asik main sendiri nanti. Jadi Anda bisa dapat waktu luang dikit. Masuk akal. Contoh lain di taman bermain. Daripada nyuruh anak main ini itu, coba deh luangin 10-15 menit pertama buat bener-bener ikut main ayunan bareng kalau itu maunya dia. Atau ngejar kupu-kupu kalau itu yang lagi seru buat dia. Kehadiran berkualitas di awal ini sering bikin anak ngerasa cukup dan bisa lebih mandiri mainnya habis itu. Intinya, jadi pengamat yang tertarik, jadi partner main yang responsif kalau diajak, bukan jadi sutradara yang ngatur semua. Ini nunjukin kalau kita ngehargain dunia imajinasinya dia dan percaya sama kemampuannya buat mimpin. Ya, lagi-lagi balik ke prinsip dasar ya. Kemandirian sejati itu numbuh dari rasa aman dan kesempatan buat nyoba. Didukung kehadiran yang suportif, bukan dari paksaan atau diselamatin terus-terusan. Jadi kalau kita tarik benang merahnya nih dari semua obrolan kita, inti dari bagian 5 buku Perry ini adalah fondasi kesehatan mental anak yang kuat itu nggak dibangun dari teknik-teknik hebat atau aturan kaku. Fondasi itu ditenun dari ribuan momen interaksi sehari-hari. Dari dialog yang tulus dan responsif, dari kemampuan kita buat bener-bener ngelihat dan mahamin anak lewat observasi yang penuh perhatian. Dari keberanian kita buat nganggep penting semua perasaannya. Iya, betul. Dari cara kita ngasih bantuan yang bikin dia berdaya, bukan malah bikin lumpuh. Dan dari penghargaan kita sama kekuatan main yang bebas dan mendalam. Kayak ngebangun rumah emosional yang aman lah buat anak. Dan pesan ini, ujung-ujungnya, ya kembali ke Anda, pendengar kami, ini lebih dari sekedar tips parenting. Ini prinsip-prinsip dasar buat ngebangun hubungan manusiawi yang kuat, tangguh, dan saling numbuhin. Hubungan yang suportif ini jadi kayak tanah subur gitu. Tempat benih kesejahteraan emosional anak Anda bisa tumbuh dan berkembang. Bawa dampak positif sepanjang hidupnya, termasuk di hubungannya nanti. Investasi terbaik yang bisa Anda kasih mungkin bukan mainan terbaru atau les paling mahal, tapi ya kualitas hubungan Anda sama dia di sini dan saat ini. Sebagai penutup, ada satu pemikiran dari bagian epilog buku Perry yang pengen saya bagi buat Anda renungkan. Perry ngomongin pentingnya mirroring.
mantulin perasaan. Tapi dia secara khusus nekenin betapa kuat dampaknya kalau kita secara sadar mantulin perasaan positif kita soal anak. Bukan cuma muji perilakunya, tapi pancaran rasa seneng kita akan keberadaan dia. Jadi pertanyaan reflektif buat Anda bawa pulang. Seberapa sering Anda berhenti sejenak di tengah kesibukan, natap anak Anda, lagi ngapain aja dia, dan ngebiarin rasa syukur dan seneng Anda jadi orang tuanya, itu kepancar lewat tatapan mata, senyum tulus, atau sentuhan lembut. Nunjukin pesan tanpa kata, aku seneng banget kamu ada di sini jadi anakku. Mungkin itu salah satu kondisi terpenting buat kesehatan mentalnya dia. Terima kasih banyak sudah menyimak pembahasan mendalam kita kali ini. Semoga ada percikan wawasan yang bisa Anda bawa dalam interaksi Anda selanjutnya. Sampai jumpa di lain kesempatan.